Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu kisah tentang seorang anak gadis dari gereja Metodis, Kelly Beaumont namanya, yang sangat setia dengan metodisnya, bercita-cita sangat besar untuk memurtadkan orang Katolik supaya keluar dari gereja Katolik. Tapi akhirnya dia masuk ke gereja Katolik setelah mengalami beberapa pengalaman iman yang menuntunnya untuk percaya pada kitab suci, juga tradisi dan magisterium gereja. Kelly Beaumont hidup dalam tradisi Metodis, dalam gereja Metodis yang sangat kuat. Bapaknya juga demikian, juga neneknya menganut Metodis dengan sangat rigid. Bahkan neneknya mengingatkan dia untuk tidak menjadi seperti Katolik yang memegang salib dengan tubuh Kristus masih tergantung di salib itu. Kelly Beaumont memiliki refleksi yang sangat mendalam tentang salib. Setiap dia melihat salib dan mendengar kisah tentang salib, ia bisa-bisa sampai meneteskan air mata. Maka suatu ketika ia bercerita tentang peristiwa itu dan neneknya mendengarkan. Dan setelah neneknya mendengarkan itu, neneknya memberi satu salib, potongan kayu, melintang ke atas dan ke bawah. Lalu Kelly Beaumont bertanya, di mana gambar Yesusnya? Lalu neneknya berkata, tidak, kita hanya memakai tanda salib tanpa Yesus yang tersalib. Katoliklah yang melakukan itu, dan itu adalah kesesatan. Kelly Beaumont yang kecil, yang berusia masih sangat muda, mendengarkan penjelasan neneknya dan secara tidak langsung mengetahui bahwa Katolik memegang tradisi untuk memiliki salib dengan tubuh Kristus masih tergantung di salibnya. Kelly Beaumont bertumbuh menjadi seorang putri di gereja Metodis dengan sangat baik sebagai seorang Metodis. Dia memiliki misi pribadi yang digalakkan secara bersama untuk mengajak orang-orang Katolik keluar dari Katolik dan lepas dari tradisi-tradisi ajaran pagan, ajaran-ajaran manusiawinya yang ada di luar kitab suci, supaya masuk ke gereja lain dan meninggalkan kebiasaan di gereja Katolik yang menurutnya sesat. Dan ternyata Kelly Beaumont berhasil. Ketika Kelly Beaumont menikah di usia 20-an, Kelly Beaumont menikah dengan seorang Katolik namanya James. James menurut Kelly Beaumont gampang untuk dikeluarkan dari gereja Katolik. James memiliki pengetahuan yang sangat kecil tentang kitab suci, tidak punya pemahaman yang istimewa tentang siapa itu Yesus. James tampaknya hanya setia menjalani perayaan Ekaristi dan tidak banyak tahu tentang perayaan itu sendiri. Maka Kelly Beaumont tidak begitu kesusahan untuk mengajak James masuk ke gereja Metodis. Dan hebatnya lagi, James ikut bersama dengan Kelly Beaumont menjadi pelayan sabda, menjadi hamba Tuhan untuk mewartakan kekristenan di dalam gereja Metodis. Kelly Beaumont bersama suaminya James bersatu dalam gereja United Methodist Church. Dan di sana mereka dengan tekun mewartakan Kristus dari sudut pandang Metodisnya. Namun suatu ketika Kelly Beaumont bersama James menyaksikan bahwa ada temannya Metodis masuk ke gereja Katolik. Rupa-rupanya Kelly Beaumont senang untuk berdebat. Maka Kelly Beaumont memutuskan untuk mengambil satu kesempatan untuk berdebat dengan temannya ex-Metodis. James mau juga untuk ikut berdebat, tetapi James tidak percaya diri kalau Kelly Beaumont tidak ikut mendampinginya. Dalam perjalanan waktu, suatu kali dalam satu perdebatan, Kelly Beaumont merasa tercerahkan. Kelly Beaumont
menemukan satu ayat dalam kitab suci yang menuntun dia untuk ternyata mencari informasi tentang iman kekristenannya juga dari luar kitab suci. Dikatakan di sini, Kelly Beaumont menemukan satu ayat dari surat Judas yang berkata, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kelly Beaumont yang berpikiran kritis mencari tahu informasi tentang Mikael dan juga tentang Musa. Ternyata Kelly Beaumont kesulitan untuk mencari literasi yang bisa menjelaskan siapa itu Mikael. Dan Kelly Beaumont menyadari harus ada ajaran yang sepadan dengan kitab suci, yang mendukung ajaran dalam kitab suci, tetapi di luar dari kitab itu sendiri. Maka Kelly Beaumont mencoba menemukan jawaban dari bacaan-bacaan yang memuat tradisi-tradisi gereja yang diakui oleh magisterium gereja Katolik. Lalu dalam perjalanan waktu, Kelly Beaumont kemudian semakin menyadari bagaimana dia dulunya mengubah James dari seorang Katolik menjadi seorang Metodis. Topik yang mereka bahas kala itu adalah tentang keselamatan yang dibicarakan oleh Kelly Beaumont dan masuk akal bagi James. Akhirnya James memutuskan untuk masuk Metodis. Tetapi tanpa disadari oleh Kelly Beaumont, setelah dia banyak membaca literasi tentang kekatolikan, ternyata Metodis memiliki ajaran yang mirip dengan Katolik tentang keselamatan menurut penjelasan Kelly Beaumont. Maka akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam gereja Katolik dengan menerima kitab suci, tradisi, dan magisterium yang memelihara sumber-sumber ajaran iman itu. Para sahabat, kisah Kelly Beaumont menunjukkan kepada kita betapa berharganya magisterium, tradisi bersama dengan kitab suci untuk semakin memperkokoh iman kita. Semoga video yang singkat ini berguna dan pace e bene.